Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Oktasila, kelas 1B, nomor NPM 2022-042. Yang terhormat kepada Bapak Agus Mukandar selaku guru pengajar guru agama. Kali ini saya akan membuat video tentang cerita Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan hidupnya. Disimak ya videonya. Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal kalender Hijriah. Peringatan hari kelahirannya pun kerap disebut dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya selalu berbeda dalam kalender Masehi. Hanya pada kalender Hijriah yang tetap jatuh pada 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi teladan seluruh umat di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi penutup. Sebagai utusan Allah paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti dilansir dalam situs NU, sebagai nabi terakhir terjalan, Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyuruh seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dari dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi sebelumnya, Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda, Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Muhammad untuk memberi kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Kisah Nabi Muhammad yang pertama harus diketahui adalah soal kelahirannya. Kala itu, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu membawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam atau Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdullah Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Dan pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya, Nabi Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada bersama. Walaupun dalam kesulitan keadaan, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Setelah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa keturunannya wahyu pertama dari Allah. Sebelum kejadiannya, seorang Rasul Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajah yang bersinar hingga mampu mengalahkan sinar-sinar rembulan. Ini katanya sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu yang pertama sungguh luar biasa.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang keturunannya, wahyu pertama Rasulullah mendapatkan sebuah pimpin di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenungi dan memikirkan mimpi dialaminya dengan menyadari di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Al-Alaq 1-4 yaitu sebagai berikut. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Dan Tuhanmulah yang maha pemurah yang mengajar atau manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia yang apa tidak diketahui. Haji Bukhari Al-Alaq 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah Nabi kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian tapi bagi seluruh umat manusia. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik adalah kisah perjalanan dakwah secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau bersembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar Sadiq dan Said bin Haritsah, Ummu Aimin, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan peringatan untuk berdakwah secara terang-terangan. Peringatan ini seperti tercantum dalam Al-Hijr ayat 94 yaitu, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperingatkan atau kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan paling dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istri Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang pentingnya dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan seorang istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, oleh pengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini tersebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini ketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dan Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan peringat salat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Nah, itu saja penjelasan saya pada hari ini. Saya Adinda Oktasiala. Saya minta maaf jika saya ada salah kata. Kepada Allah saya minta ampun. Saya minta maaf dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.